Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 187 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanabadhu. Di sini ada hukum tajwid namanya mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah, maka cara bacanya dzal yang berbaris dhammah kita panjangkan sepanjang 2 harokat saja. Fanabadhuhu wara. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah. Maka cara membacanya ditebalkan ya. Jadi cara menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita. Ra. Wara. Berikutnya di sini ada hukum tajwid namanya mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya mana? Alif yang didahului fathah. Hamzahnya mana? A. Ada pada kata wara'a, satu kata. Maka dipanjangkan ra-nya ini boleh 4, boleh 5 harokat ya. Tidak boleh 2. Wara'adhuhu. Hu mad tabi'i. Karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara bacanya ha yang dhammah dipanjangkan sepanjang 2 harokat saja. Luhurihim. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq karena ra-nya itu berbaris kasrah. Maka cara bacanya ra yang kasrah dibunyikan dengan tipis. Pangkal lidah tidak usah diangkat ya. Jadi ringan saja. Zuhurihim. Him. Berikutnya ada hukum idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu hurufnya waw. Maka mim sukun ini dibunyikan dengan idhar atau bunyi M-nya ini jelas, tidak ditahan. Zuhurihim wash. Alif yang setelah waw ini bukan pemanjang, ini tuh hamzah wasol. Hamzah wasol kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal bacaan baru dibaca. Jadi wawnya ini sekali lagi tidak menghadapi huruf alif pemanjang ya, melainkan hamzah wasol. Artinya wawnya ini pendek aja, langsung ke shin. Wash. Huruf shin punya sifat namanya tafashi. Tafashi itu artinya menyebarkan angin di dalam mulut. Washtarau. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah. Maka cara bacanya ditebalkan. Ra, pangkal lidah kita naik. Washtarau. Ra. Berikutnya ada harfulin atau huruf lin. Karena ada waw sukun yang didahului baris fathah. Maka cara membacanya cukup kita lembutkan atau kita lunakan. Washtarau bihi. Hi mad silah qasiroh. Karena ada hak domir yang diapit 2 huruf hidup. Ba-nya hidup kasroh, sa-nya hidup fathah ya. Dan huruf setelahnya ini bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Maka haknya ini dipanjangkan 2 harokat. Nah, sudah bertanda kasroh yang panjang. Washtarau bihi samanan. Samanan. Berikutnya di sini ada ikhfa ab'ad.
Karena ada tanwin fathah yang ketemu dengan huruf qaf. Maka tanwin fathahnya ini dibunyikan samar-samar. Jadi tidak jelas samanan ya, bukan samanan tapi samanal, bunyinya ang ya, dan tebal karena qaf huruf tebal. Ya, samar, dengung, dengungannya lebih banyak. Samanal qali. Li mad tabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah. Maka lam yang kasrah dipanjangkan 2 harokat. Qalila. La mad iwad karena ada baris tanwin fathah yang kita berhentikan atau kita wakofkan. Maka tanwin fathah ini diganti jadi 1, barisnya jadi fathah dan panjangkan 2 harokat. Qalila. Kemudian di atasnya ada tanda wakof, namanya wakof al-waqfu aula, yang artinya berhenti di sini lebih utama. Fabi, ada hamzah, dari segi suara sifatnya syiddah, kuat, makin ditekan makin gak keluar bunyinya. Fabi sama ma matobi'i, karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Mayash, huruf shin punya sifat namanya tafashi, menyebarkan angin di dalam mulut kita. Yashtarun, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris di atas dhammah. Maka cara bacanya ditebalkan, pangkal lidah kita naik. Ru. Yashtarun. Kemudian terakhir di sini ada mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti ra-nya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam 1 kali bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadhallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Oke, pertanyaan untuk hari ini. Coba sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.